Biasalah kok pengen tahu. Ini kan udah masuk tahun kuda kayu. Aku pengen tahu nih keberuntunganku gimana tahun ini. Itu juga yang sebenarnya menarik chi yang bagus atau menarik chi yang jelek. Saat diprediksikan dengan wajah Anda beruntung, maka lakukannya semaksimal mungkin sehingga hasilnya bisa jadi baik. Menarik nih. Tahun kuda kayu. Tahun kuda kayu ini katanya penuh tantangan sekaligus kesempatan. Jadi saatnya Anda bekerja dengan giat dan efisien. Ekonomi akan tumbuh dengan cepat. Senang ya denger ini. Ngomongin soal keberuntungan. Tahu. Telepon Ko Erwin aja deh. Ko Erwin pasti bisa kasih tahu aku gimana keberuntungan aku tahun kuda kayu ini. Bentar ya. Ko Erwin. Halo, Ko Erwin, Angie, apa kabar Ko? Ketahuan ya, telepon ada maunya ya. Biasalah kok pengen tahu, ini kan udah masuk tahun kuda kayu. Aku pengen tahu nih keberuntunganku gimana tahun ini. Terus pengen nanya-nanya seputar tahun kuda kayu ini juga. Kapan ya kita bisa arrange waktu buat ketemuan? Kalau lagi nggak sibuk aja deh Ko. Loh, sekarang bisa? Oh beneran? Oh lagi di daerah rumahku? Oh ya udah, iya aku di rumah kok. Mau ke sini? Aku seneng banget. Oke, aku tungguin ya kok ya. Ya, bye. Asik. Mau ke sini kok Erwin. Pas banget. Jadi pengen tahu banyak nih soal tahun kuda kayu kayak apa ya. Seru nih. Beres-beres dulu deh. Kok. Ini udah ada, semuanya ada. Halo Enggi, Oh bener-bener emang lagi di daerah rumahku Memang, ya. apa kabar? Sehat? Sehat, ini ya. lagi baru pulang seminar barengan sama Hai. Mbak Novi. Apa kabar Mbak? Iya. Sehat. Silakan duduk. Terima kasih loh udah mau mampir loh. Ini kebetulan juga bawa sedikit buat Anda. Terima Ini kasih. adalah pertanda banyak rezeki. Amin Dan ya. juga kalau isinya banyak yang manis-manis kan Mbak Novita ya. Kayak tadi. aku manis. Nah, maksudnya supaya nanti di tahun kuda pun juga kehidupannya manis. Amin. Oh terima kasih banget kok. Ini biasa Mbak Novita, aku tuh kalau udah mau masuk sudah masuk tahun baru Imlek pasti kerjanya gerecokin Ko Erwin ya kan. Nelfon gimana kok peruntungan Pas tahun dong. ini. Ini tadi seminar apa? Ya tentang peruntungan di tahun 2014 seperti ini biasa tahun ya. kuda. Kemudian apa hubungannya antara wajah dengan keberuntungan Iya, gitu. jadi ada Ko Erwin di sekitar kita nih, langsung aduh mau ngaca ada gimana ya ini bentuk wajah saya apakah peruntungannya bagus di tahun ini gitu bawaannya. Tapi nggak sampai operasi plastik dong. Enggak dong. Karena gitu jadi pengen tahu gimana ya apakah nanti kesehatanku bagus di tahun ini. Itu kan juga penting kan untuk kita ketahui ya Mbak Novita ya. Makanya kombinasi bagaimana melihat wajah Iya. dan bagaimana mengatur keuangan berdasarkan tadi hasil melihat sih. wajah tadi. Mengantisipasi jadi. Tapi aku sebenarnya nggak penasaran ya. Kenapa wajah sih? Apakah memang wajah itu merepresentasikan diri kita semuanya, bukan tangan gitu atau bagian tubuh yang lainnya kok? Betul. Kan ini gerbangnya kan. Kalau kita ketemu orang kan kita Iya ngeliat sih. mukanya, kita nggak lihat Bener-bener. tangannya, kita Masa nggak kita lihat. ketemu orang gini? Nah, ya Ya kan, kan, nggak mungkin. lihat begini kan. Nggak juga ya. mungkin. Dari sehat atau sakit pun bisa kelihatan dari wajah betul, ya dari kok ya. wajah juga. Iya. Kemudian itu juga yang sebenarnya menarik chi yang bagus atau menarik chi yang jelek. Chi ini Energi pengertiannya ya. adalah energi Iya, kan ya. Jadi kalau kita menarik, wajah kita menarik chi yang bagus, tentunya kehidupan kita pun juga akan menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya menarik chi yang nggak bagus, nah apa yang harus kita lakukan begitu? Nah itu kita bisa pelajari dari bentuk-bentuk wajah ini. Memang dari tahunnya sendiri, yang namanya waktu, ada yang lagi bagus, ada juga yang lagi Jelek nggak ya. bagus Lagi kurang gitu ya lah, kan. lagi kurang. Iya, Jangan nah, jelek kalau- yang nggak enak, kalau jelek ya. Iya, yang kurang sedih bagus. langsung tuh Kesannya kayaknya. negatif gitu ya. Dan langsung kan, wah kalau lagi buat kamu lagi jelek ya udah deh, saya boleh nggak tidur aja setahun ya kan ya. Nah pada dasarnya itu kan sudah takdir, setiap orang sudah ada. Kalau lagi bagus, ya sudah tinggal digas, ya kan? Seperti kayak sisiknya si Nenas ini, biar berganda-ganda. Demikian juga Angie, itu doa kami loh buat Anda ya kan, supaya nanti makin
berkembang Berganda. seperti itu, berganda. Kemudian kalau yang jelek ini gimana caranya? Itu Iya, lebih penting iya, kan? benar, Karena benar. memang ya itu sekali lagi bahwa yang namanya takdir orang itu berbeda-beda dan ada waktunya lagi naik, ada waktunya juga lagi turun. Nah, kalau tahun kuda ini lagi turun, gimana caranya? Oke. Dari segi membaca wajah dan juga tentunya dari Betul, segi finansial. Dan kesehatan juga ya. Benar. Pada saat diprediksikan dengan wajah Anda beruntung, maka lakukanlah semaksimal mungkin sehingga hasilnya bisa jadi baik. Iya, dan juga gitu. mungkin di saat kita lagi beruntung nih, ibarat kata kita menyimpannya dengan baik Benar. supaya nanti istilahnya kalau lagi musimnya pas lagi kurang bagus, Benar. kita punya simpenan. Bener ya kan? banget. Seperti Ya karena nggak selamanya keadaan itu naik. Nggak Betul. selamanya keadaan itu beruntung terus tuh nggak selamanya. Ya, ya. Jadi bagaimana mengantisipasi, merencanakannya dengan baik. Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi kenapa juga sekali lagi soal wajah, karena wajah kan dibawa kemana-mana kan Enji? nggak bisa ditinggalin di rumah Iya, kok. nah kalau rumah kita mau bicara feng shui, memang feng shui juga penting, tetapi kan rumah kita nggak bawa kemana-mana, kalau wajah kita bawa kemana-mana. Jadi dengan harapan bahwa kalau kita lebih mengerti tentang wajah kita, jadi keberuntungan pun kita bisa bawa kemana-mana, gitu ya kan? Betul. Itu bukan hanya keberuntungan kan, tapi kesehatan. Oh, banyak sekali. Jadi yang namanya keberuntungan bisa keberuntungan kesehatan, keberuntungan finansial, keberuntungan kita juga berkawan seperti ini. Itu juga salah satu termasuk keberuntungan, atau kita bilangnya rezeki, betul nggak? Gitu. Pengen Dulu, tahu dia ini pasti. kayaknya obrolannya makin serius nih. Akan lebih enak kalau sambil kita makan kue keranjang. Aku ada loh kue keranjang. Wah, Aku asik. siapin juga. Yuk kita ke dapur aja gimana? Boleh. Yuk, kita Boleh, minum. boleh, boleh. Yuk, yuk, yuk. Sekalian aku juga bikinin minum ya. Kok Erwin, Mbak Novita, aku jadi penasaran. Tadi sebenarnya seminarnya tentang apa sih? Pasti gak jauh-jauh soal baca wajah dong, ya kan? Ya, dan hubungannya tentunya dengan keberuntungan, ya kan? Kita semua sebagai manusia tentunya pengen sekali kan selalu beruntung katanya, Iya selalu ada dong. rezeki. Nah, misalnya untuk tahun 2014 ini, siapa sih yang paling hoki? Iya, Ya, yang yang paling paling hoki rezeki siapa itu kayak tuh gimana katanya? sih? Nah, yang tadi yang dibawakan itu sebenarnya lebih banyak soal dahi dan juga hidung. Nah, dahi ini adalah elemennya kalau kita belajar soal baca wajah dan juga hubungannya dengan 5 elemen di dalam metafisika Tionghoa. Dahi ini adalah elemennya api, dan api itu kan harusnya terang. Ya dong. Kalau- menyinari, Iya, menerangi. iya, menerangi kayak obor. Iya, ya. iya. Nah, kalau api itu menurut Enji, kalau tumbuhnya itu naik atau turun? Naik dong. Naik dong ya kan? Iya. Nah, jadi ada 2 kategori untuk daerah api alias dahi, yaitu tinggi seperti api juga dan juga terang atau bercahaya. Gitu. Maksudnya apa? Karena di tahun 2014 ini adalah tahun kuda. Ya, ya. Nah, titik kuda itu ternyata ada di dahi kita juga di sini. Gitu. Jadi kalau daerah sini tuh luas dan terang dan juga tinggi, itu berarti orang yang memiliki dahi yang tinggi seperti itu biasanya dia lebih hoki dibanding yang lain. Gitu. Saya mulai sas. Iya, langsung Nah. nih. Aduh, Iya, dari Ntar dulu. pendek lagi deh. Ntar dulu jangan dibotakin dong. Udah gitu dicukor lagi gitu ya. Nah, itu yang natural tentunya. Nah, gimana sekarang kalau seperti, nah, Enji rasanya agak kurang tinggi nih dahinya. Betul Iya. nggak? Itu sebenarnya soal promosi karir kalau tinggi. Jadi kebanyakan dahi yang tinggi nanti 2014 akan ada promosi jabatan. Oke, Nah, biasanya kalau ada promosi jabatan tambah dong rezeki duitnya. Betul, betul. Iya nggak? Tapi kalau yang dahinya tidak tinggi, nah harus ada kompensasi lain. Jadi, Kompensasi adalah hidungnya harus tinggi. Nah, Enji ada. oh diimbangi. Nah, Oh, diimbangi. gitu. Untungnya begitu Iya, ya nggak sih? untungnya begitu ya. Karena ini adalah aliran antara karir, kemudian di sini adalah istana kehidupan. Kita Di nanti tengah-tengah bicara yang lebih penting sebenarnya. Setelah itu di tengah-tengah hidung. Nah, ini adalah istana kesehatan. Kemudian yang di ujung ini adalah istana harta. Jadi daerah sini harus terang dan jelas, ya. Nah, Enji di sini bagus sekali. Kemudian, nah Mbak Novita Iya, juga iya, tinggi. Anda berdua hidungnya tinggi-tinggi. Karena itu, walaupun dahinya tidak terlalu tinggi, tapi daerah sini harus tinggi dan berdaging. Itu artinya apa? Walaupun mungkin tidak promosi jabatan di tahun 2014, paling tidak kesehatan dan juga finansialnya itu sangat penting tetap terjamin. Tahun 2014 ini yang paling jelek ternyata
Mbak Novita udah sampai hafal sekali, yaitu adalah karena sering seminar bareng, yaitu adalah sio kambing dan sio monyet. Nah ini harus hati-hati terhadap kecelakaan. Ya, tentunya tidak semua yang sio kambing, tidak semua yang sio monyet Iya. kecelakaan, tentu tidak. Ya, pas lagi yang nggak bagus saja itu bisa terjadi kecelakaan. Nah, kalau yang saya anjurkan adalah dengan cara kita tuh kalau ya sekarang kita semuanya membutuhkan asuransi kecelakaan misalnya. Benar. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, paling tidak kita bisa top up, mungkin saya nggak ngerti. Nah, itu tuh bagiannya nanti Mbak Novita bisa ceritakan gitu ya. Tapi pada dasarnya, kalaupun nanti lewat 2014 tidak terjadi kecelakaan, paling nggak kan kita sudah nabung, Iya, ya benar kan? sih. Tapi Kita punya proteksi. betul. betul. Tapi kalau memang sampai terjadi, semoga tidak tentunya. Kalaupun sampai terjadi, kita juga tenang karena sudah ada backup. Nah itu sebenarnya cara menyiasati salah satunya adalah seperti itu. Tapi sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu kan bisa aja terjadi. Contohnya misalnya pada saat sio kita atau pada saat wajah kita mengatakan kita beruntung, kalau kita nggak menyiasatinya dengan benar, Iya. ya kapan mau beruntungnya kalau kita diam-diam aja tidak bekerja keras. Benar. Inilah bagaimana kita membalance, menyeimbangkan. Pada saat kita tahu bagaimana face readernya kita, keberuntungan kita juga mempersiapkan bagaimana planning kita. Antisipasi. Iya, kadang-kadang orang memproteksi barang-barang, tapi mesin duitnya sendiri nggak diproteksi ya kok ya, gitu ya. Betul. Nah, jadi itu, jadi aduh takut ini saya hilang, harta saya hilang. Padahal dia adalah mesin yang menciptakan Iya harta sih, tersebut. benar-benar. Jadi kalau misalnya kita ternyata ya setelah dibaca gitu wajahnya, ada yang nggak kurang beruntung atau gimana, nggak perlu kita operasi plastik ya, Nggak perlu. atau ganti wajah, Atau nggak ganti, perlu. iya, karena operasi plastik pun tidak membuat dia tidak terpleset Iya atau sih. tidak membuat dia tidak beruntung atau beruntung, itu kan tetap aja apapun kejadian itu kita harus planning. Orang bukan selalu ya, nggak ada manusia yang merencanakan itu untuk gagal kan? Iya, Ada nggak sih? ada. Makanya berhasil ya kan. Tapi Ji, banyak orang gagal berencana. Iya sih. Itu Gitu erat, loh. erat kaitannya sama keuangan. Iya, Iya, benar gitu. juga. Masa kan tadi baru dahi sama hidung ya nggak sih Mbak Novita? Padahal muka banyak loh. Iya loh, ininya. lanjut dong kok. Sama, iya. Kalau kita mau melihat wajah seseorang ini dia itu bahagia atau tidak, tentunya kita bisa melihatnya dari mata dulu, ya kan? Nah kalau mata itu kan jendela jiwa. Betul. Nah kalau jendela jiwa itu kita ngelihat aja mata seseorang. Kadang-kadang, wah ini sedih nih, gitu Iya, kan? iya bener-bener. Dari apalagi sorot mata kita bisa lihat apakah dia bahagia. Kalau saya dia matanya sedih. sekarang lagi sedih atau tidak? Oh enggak dong, situ. enggak ya? Enggak dong, Mata saya, Mbak mata Novita. saya. Mata menggoda kalau gini. Bener. Atau kelilipan Ji. Bener. Jadi memang mata ya ternyata. Iya, jadi kalau dari mata tuh kita bisa melihat apakah seseorang tuh berbahagia atau tidak. Paling tidak kita bisa melihat kilatan matanya, ya kan? Sorot Karena matanya. sorot matanya, karena kadang-kadang ada mata yang suram kan, suram yang nggak bercahaya gitu. Nah, yang paling gampang sebenarnya kita melihat itu dari kalau anak kita nih, ya atau teman kita lah, yang kalau pas lagi sakit pasti matanya agak-agak Betul suram, sih. betul ya? Sayu, suram. Sayu bener gitu ya kan. Nah, itu sebenarnya cara untuk melihat atau belajar mata yang kurang begitu bahagia atau orang itu lagi nggak bahagia lah, kira-kira seperti itu belajarnya ya. Nah, daerah mata ini sebenarnya dari umur 34 lah sampai umur 42. Ini ada titik umurnya di mata kita. Nah, kebetulan titik-titik umur itu kan umur yang produktif kan, kita masih kerja Iya, kan. betul. Nah, kalau orang yang kerjanya di umur itu yang stres melulu gitu ya, gimana dia bisa berbahagia? Dan sebenarnya semakin mata itu stres atau tidak bahagia, sebenarnya itu hoki untuk dapetin uangnya juga nggak bagus. Iya, kan kalau orang ngelihat CEO tiap tahun dan sebagainya, seberapa efektif kan orang pengen tahu juga sih, seberapa efektif sih kita ngelihat harus ngelihat face kita ini beruntung atau enggak, tiap tahunnya berubah atau enggak, berdasarkan umur berubah atau enggak, gimana itu? Betul.
Ada dua, jadi kira-kira yang pertama nih soal wajah terus berubah memang, Iya, tapi di setiap tahun atau di setiap show itu ada ciri-ciri orang yang lebih berhasil, ya. Jadi terserah mau show-nya apa, tapi ciri-ciri orang yang berhasil berdasarkan tahun itu ada kaidahnya lah istilahnya. Nah untuk tahun ini sebenarnya daerah dahi tadi saya udah jelaskan dan juga daerah hidung. Tetapi yang kedua soal show. Efektivitasnya itu bagaimana? Karena sebenarnya show itu hanya kita lihat dari soal kelahiran di tahunnya saja. Padahal kan masih ada bulan, masih ada hari, masih ada jamnya, betul nggak? Jadi dan masing-masing itu juga dilambangkan dengan show. Jadi kalau kita ngambil hanya show saja, kemungkinan besar hanya 10% saja efektivitasnya. Tapi sekarang kita ngomongin begini, siapa yang show kambing, siapa yang show monyet di Indonesia ini? Kira-kira berapa? Ya udah, paling tidak 2 dibanding 12 kan. Jadi 1/6 lah kira-kira dari penduduk Indonesia ini pasti ada yang kambing dan monyet show-nya, ya kan? Nah dari situ diambil lagi 10%. Nah itu kira-kira yang kemungkinan besar bisa mendapatkan celaka tadi. Kalau Mbak Novita tadi bilangnya juga ya nggak perlu kan, kita nggak keluar rumah melulu, malah nggak kerja, malah nggak dapat apa-apa, betul nggak? Tetap harus dengan hati yang juga bersyukur bahwa kita ada pekerjaan gitu ya. Nah kalaupun sampai kejadian itu paling tidak kita sudah ada yang mengcover, nah itu kan lebih aman. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, buat show yang lain yang mungkin lebih baik tentunya, ya ini saatnya untuk ngegas kan. Nah kalau dibilangnya tahun kuda, harus kayak kuda, kerja keras, lari makin kencang. Kayaknya setiap tahun kita harus kerja keras nih, nggak perlu masih tahun kuda, betul nggak? Benar Jadi banget. kalau soal bekerja kita harus tetap bekerja keras, kapanpun saja. Tapi sekali lagi kalau Anda matanya di daerah mata tuh kurang begitu bagus, salah satunya tandanya adalah yang mata yang kurang begitu cerah ya. Nah itu berarti produktivitas kurang. Nah kalau produktivitas kurang, kita harus belajar untuk lebih melepas stres, itu yang pertama. Kedua, kalau sudah produktif artinya sudah tidak stres tapi bahagia bekerja, tentu sudah ada finansial yang sudah didapatkan kemakmuran. Nah ini mesti diapain gitu kan? Itu lebih stres sebenarnya kalau nggak ada uang gitu ya kan? Benar, Satu nggak ada uang. Berarti memang harus kita cari, dan juga kan seperti tadi disampaikan bahwa kalau misalnya kita pas lagi tahunnya bagus, ya itu waktunya kita untuk ibarat kata ngegas dan nyimpen. Makanya Ji, kalau misalnya orang lihat nih kan, kenapa sih orang di luar sana udah pensiun justru jalan-jalan? Betul. Kan ada gitu kan? Iya. Karena apa? Karena pada saat dia produktif, yang kata Ko Erwin tadi usia 40 lagi produktif atau masa produktifnya, dia di saat itu perencanaannya luar biasa bagusnya. Iya sih. Sehingga pada saat dia pensiun, udah tinggal menikmati hari tua. Iya, jadi itulah nikmat. Kuncinya jadi adalah dia pada saat bekerja dia punya peace of mind, dia tenang, dia bisa mengerjakan kerjaannya, kalaupun ada sesuatu dia bisa diproteksi. Tapi pada saat dia sudah tidak bekerja lagi, dia pun bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Betul. Kan Kuncinya gitu. adalah mempersiapkan semuanya, dan kita harus prepare dengan proteksi. Benar ya sekali. Kan? Proteksi diri dari yang namanya bahaya-bahaya penyakit. Betul. Ya, dengan juga kesehatan satu. Benar. Dan juga kita juga harus seperti tadi Ko Erwin bilang, sudah harus prepare juga kalau sampai ada apa-apa, apa nih jalannya ya kan? Kita harus mengantisipasi seperti apa nih ya kan? Betul. Seperti benar itu. Sekali, benar. Aduh, pengen lanjut deh rasanya deh. Tapi kita ada seminar lagi ya. Ya, Ko Erwin. Berarti ini masih ada sesi kedua. Thank you ya untuk kue keranjangnya. Iya. Ini legit banget dan Nanti juga aku ada- nambahin energi buat kita di panggung masih lebih oke. Iya. Nanti aku ada kunjungan balasan. Kunjungan balasan tadi aku udah dibawain sedikit tanda mata, aku balik juga. Kita bareng ya balasan. Boleh, Kita janjian. boleh. Sekalian terus sih tadi baru. Ya, kita mesti perlu lebih detail. Kalau lagi nih. Ko Erwin bawa nanas, kita bawa nangka yang lebih gede. Sama pohon-pohonnya. Sama pohon-pohonnya, ya enggak?